Oke, seorang siswa mengukur diameter dua buah pipa menggunakan jangka sorong seperti terlihat pada gambar berikut. Nah, di sini ada hasil pengukuran pipa 1 dengan jangka sorong, kemudian ada hasil pengukuran pipa 2 dengan jangka sorong. Nah, ditanya, tentukanlah selisih diameter kedua pipa tersebut dalam satuan sentimeter. Nah, oke, untuk mencari skala jangka sorong, maka kita cari dulu satu-satu hasilnya ini berapa, kemudian yang pipa 2-nya berapa, baru karena ini selisih, maka hasilnya nanti kita kurangkan. Kita coba dulu pipa yang pertama. Pipa 1, karena ini pertanyaannya diameter, maka Ibu di sini bertulis D. D sama dengan, untuk membaca skala jangka sorong itu ingat ada dua, ada skala utama, kemudian ada skala nonius. Skala utama itu bagian atas, di bawahnya skala nonius. Ibu tulis di sini cara membacanya: skala utama Ibu singkat SU ditambah skala nonius Ibu singkat SN. Nah, ini skala utama itu kan yang di bagian atasnya. Dari sini 4, ini 5. Berarti kalau di sini 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 4,7, 4,8, 4,9 sampai 5. Sama persis cara membacanya seperti kalian membaca skala pada mistar atau penggaris. Nah, tapi di jangka sorong ini patokannya itu angka 0. Nah, kalian lihat angka 0 ini munculnya setelah apa? Nah, karena di sini 4, berarti sini 4,1 Ibu tulis, di sini 4,2, di sini 4,3, dan seterusnya. Nah, ini kan angka nolnya muncul di sini. Berarti skala sebelumnya itu kan 4,1. Maka skala utamanya di sini berarti 4,1. Kita masukkan 4,1 cm. Nah, ingat itu yang dibaca skala sebelum 0. Sebelum 0 di sini 4, di sini 4 ada garis 1, maka di sini berarti 4,1. Kita masukkan 4,1 cm. Ditambah skala noniusnya. Skala noniusnya 0,01 cm dikali. Nah, lihat yang segaris nonius itu yang di bagian bawah. Kita lihat skala nonius itu yang segaris dengan yang di atasnya. Nih di sini 0, di sini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita cek satu-satu. 1 tidak segaris dengan di atas, 2 tidak, 3 tidak, 4 tidak, 5 agak mereng sedikit, kemudian ini 6, berarti 6 nih segaris dengan yang di atasnya. Nah, maka skala noniusnya kita masukkan di sini 6. Nah, karena penjumlahan dengan perkalian itu kali dulu yang kita kerjakan, kita tetap ininya 4,1 cm ditambah kita kalikan 0,01 cm dikali 6. Kita peroleh 0,06 cm sama dengan, kemudian kita jumlahkan hasilnya. Ingat, penjumlahan itu harus sejajar komanya. 4,1 ditambah 0,06. Kita jumlahkan 61,4. Maka hasilnya 4,16 cm. Kita peroleh hasil pengukuran pipa yang pertama 4,16 atau 4,16 cm. Selanjutnya kita cari lagi hasil pengukuran pipa yang kedua, sama persis seperti yang tadi. D sama dengan skala utama ditambah skala nonius. Skala utamanya kita lihat di sini kan ada 4, di sini 5. Berarti kita tulis di sini ada garis, berarti 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 dan seterusnya. Nah, di sini ingat patokannya mencari skala utama itu lihat angka 0. Angka 0 itu mulainya sebelum apa? Di sini karena di sini nolnya, berarti skala yang terbaca itu berarti sebelumnya. Di sini kan ada ini, di sini berarti sebelumnya. Sebelumnya berarti 4,2. Kita masukkan di sini 4,2 cm ditambah skala noniusnya sama 0,01 cm dikali. Nah, skala nonius ini cari yang segaris seperti tadi Ibu bilang. Ini 0, di sini 1 tidak segaris dengan atasnya, 2 juga tidak, 3 tidak, 4. Nah, di sini yang segaris ini segaris lurus dengan yang di atasnya itu 4. Maka kita masukkan di sini 4.
sama dengan 4,2 cm tambah kita kalikan 0,01 dikali 4 itu 0,04 cm. Kita jumlahkan sama seperti tadi, harus sejajar, jumlah atau kurang itu harus sejajar komanya. 4,2 ditambah 0,04 kita jumlahkan 42,4, depannya 4,24 cm. Nah, setelah kita peroleh keduanya, hasil pengukuran pipa 1 itu 4,16 cm, pipa 2 hasil pengukurannya 4,24 cm, maka karena ditanyanya selisih diameter kedua pipa, maka hasilnya kita kurangkan selisih, sama dengan berarti nanti kalian kurangkan 4,24 cm dikurang yang lebih kecil berarti 4,16 cm, kita kurangkan nih, 14 dikurang 6 8, terus ini sudah dipinjam 1 kurang 1 berarti 0, 0. Nah, maka jawabannya adalah selisihnya berarti kita peroleh 0,08 cm. Oke, kita lanjutkan soal selanjutnya, soal nomor 2. Nah, ini tentang mikrometer sekrup. Tebal 2 buah plat besi yang diukur bergantian menggunakan mikrometer sekrup, hasilnya masing-masing ditunjukkan pada gambar di bawah. Nah, ini ada 2 hasil pengukuran mikrometer sekrup. Nah, yang pertama berarti sama seperti tadi, kita baca dulu skala yang pertama, hasil pengukuran, kemudian hasil pengukuran yang kedua. Karena ini selisih, maka hasilnya kita kurangkan. Nah, untuk yang pertama, yang ini dulu. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua. Yang pertama berarti sama seperti tadi, mencari diameter D sama dengan skala utama ditambah skala nonius. Nah, kalau mikrometer sekrup, skala utamanya itu yang ini skala utama, kemudian ini skala nonius atau skala geser atau skala putar. Skala putar kalau nya mikrometer sekrup. Nih, skala utamanya berarti di sini kita masukkan, di sini kan 0, berarti kalau di sini 0,5, berarti di sini 1, di sini 1,5, ada garis di sini berarti 2, ada garis di sini 1, yang garis terakhir kan di sini, maka 2,5. Nah, berarti skala utamanya 2,5. Ini mikrometer sekrup berarti dalam milimeter. Ditambah kita masukkan lagi sama seperti tadi 0,01 mm dikali. Nah, kita cari yang segaris. Yang segaris dengan yang di tengahnya ini. Ini namanya skala nonius, cari yang segaris dengan yang di tengahnya. Karena di sini 30, di sini 35, berarti di sini 30 otomatis di sini 31, 32, 33, 34, 35. Nah, ini kan segarisnya kan di sini. Di sini berarti 30, 31, 32, 33, 34. Berarti skala noniusnya itu 34. Kita masukkan ke sini 34. Nah, sama seperti tadi. Oh ya, kalau mikrometer sekrup ini dalam milimeter, kalau jangka sorong tadi dalam senti. Nah, ini kita hitung 2,5 mm ditambah 0,01 mm dikali 34 berarti 0,34 mm. Kita hitung, sejajarkan tanda komanya, 2,5 ditambah 0,34, 482. Berarti kita jumlahkan, kita peroleh 2,84 mm. Nah, ini kita peroleh hasil pengukuran yang pertama. Kemudian sama seperti tadi, selanjutnya kita cari hasil pengukuran yang kedua. D sama dengan skala utama ditambah skala nonius. Skala utamanya sama seperti tadi, di sini 0, berarti di sini 0,5, di sini 1, ada garis ini, di sini berarti 1,5, di sini berarti 2, di sini berarti 2,5, di sini berarti 3, di sini 3,5, di sini 4. Nah, kita patokannya itu garis terakhir di skalanya. Nah, di sini kan 0, 1, 2, ada garis sedikit
berarti 2,5 terakhirnya. Nah, kalau di yang ini tadi 0, 1, 2, 3, 4 tidak ada garis. Kalau ada garis di sini berarti 4,5, karena ini tidak ada garis di bawahnya, maka ini terakhirnya berarti skala utamanya itu 4. Kita masukkan 4 mm ditambah skala noniusnya berarti 0,01 mm dikali yang segaris dengan ini skala yang di tengah. Ini 40, ini 45, berarti di sini 40. 4 semakin naik kan angkanya 40, 41, berarti di sini yang segaris dengan tengahnya berarti 42. Kita masukkan di sini 0,01 mm dikali 42. Kita hitung 4 mm ditambah 0,01 mm dikali 4,2 itu hasilnya 0,42 mm. Kita jumlahkan berarti 4,42 mm. Karena ini selisih maka kita kurangkan. Nah, selisih tulis di sini ya, selisih berarti 4,42 mm dikurang 2,84 mm. Kita kurangkan, ingat pengurangan ataupun penjumlahan itu harus sejajar komanya. Kita hitung 4,42 mm 2,84 mm. Kita kurangkan, ini 12 kurang 4, 8, tadi sudah jam 3 kurang 8 berarti 13 kurang 8, 5, 7 sudah jam 1, sisa 3 kurang 2, 1, berarti jawabannya 1,58 mm. Nah, ini kita lihat soalnya. Kalau misalnya disuruh dalam bentuk hasilnya jawabannya sudah 1,58 mm. Kalau misalnya di soal disuruh dalam bentuk senti, maka kita ubah 1,58 mm ini kita ubah ke senti. Ingat tangganya mobil. Nah, ini dari milimeter ke senti itu kan naik 1 kali, maka karena naik berarti dibagi karena naiknya itu 1 tangga dibagi 10, 1,58 dibagi 10 senti, maka hasilnya diperoleh kalau dalam senti berarti 0,158 cm. Oke, selanjutnya kita lanjutkan soal nomor 3. Seorang anak berjalan lurus 5 meter ke timur, kemudian belok ke utara sejauh 6 meter dan belok lagi ke barat sejauh 13 meter. Hitunglah jarak dan perpindahan anak tersebut. Nah, di sini kita tahu arah mata angin itu di sini ada selatan, ada utara, ada barat, ada timur. Sebut selatan, barat, utara, timur. Nah, di sini kita gambar sesuai dengan arah mata angin. Kita cek soalnya. Seorang anak berjalan lurus 5 meter ke timur. 5 meter ke timur. Timur kan arahnya ke sana. Maka kita gambar garis 5 meter ke timur. Kita tulis di sini 5 meter. Kemudian belok, di sini Ibu ulangi. 5 meter ke timur, kemudian belok ke utara sejauh 6 meter. Utara arah ke atas, maka garisnya kita belokkan ke arah atas sejauh 6 meter dan belok lagi sampai sini dan belok lagi ke barat, barat ke kiri, berarti kita tarik garis lagi sejauh 13 meter. 13 meter otomatis lebih panjang dari yang bawahnya kan, kita tarik garis sini 13 meter. Nah, hitunglah jarak dan perpindahan anak tersebut. Nah, ingat kalau jarak itu adalah panjang lintasan yang kita lewati. Sejauh apa langkah jalan yang kita lewati, maka itu namanya adalah jarak. Dari sini, dari gambar terlihat bahwa jarak berarti jarak itu sama dengan panjang lintasan kan. Panjang lintasannya berarti karena dia sudah jalan
dari sini 5 meter, kemudian belok lagi 6 meter, belok lagi 13 meter, maka jarak panjang lintasannya berarti kita jumlahkan semuanya, 5 meter ditambah 6 meter ditambah 13 meter. Nah, kita peroleh hasilnya adalah 5 tambah 6 11, 11 tambah 13 24 meter. Nah, kita peroleh jaraknya yang ditempuh 24 meter. Nah, kemudian untuk mencari perpindahan itu adalah perubahan posisi dari keadaan awal ke keadaan akhir. Karena di sini awal, di sini akhirnya, maka kita tarik garis. Nah, jalan tercepatnya kata kita tuh. Nah, kita tarik garis. Nah, ini dari sini ke sini itu berarti perpindahannya. Nah, Ibu simbolkan delta X. Nah, ini perpindahannya tadi. Nah, ini maka kita cari nih yang area miring. Sisi miringnya ini kalau kita gambar ini dapat kita ibaratkan seperti segitiga. Nah, kita mencari sisi miringnya. Ingat, sisi miring segitiga berarti itu pakai rumus Pitagoras. Dari sini ke sini kan sama nih. Ini berarti kita tahu di sini 6 meter, di sini tulis 6 meter. Kemudian dari sini ke sini berarti ini kan 13 meter. Dari sini ke sini 5 meter. Berarti kalau dari sini ke sini berarti 13 dikurang 5. 13 kurang 5 berarti 8 meter. Nah, kita peroleh segitiga siku-siku, maka dapat kita gunakan rumus Pitagoras. Perpindahan sama dengan rumus Pitagoras. Ini kan sisi miring, berarti akar ini 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. Kita hitung, akar 6 pangkat 2 itu 36 tambah 8 pangkat 2 itu 64, berarti sama dengan akar 36 tambah 64 itu berarti 100. Akar 100 itu 10, maka perpindahan itu 10 meter. Selanjutnya soal nomor 4, diketahui vektor V seperti gambar berikut. Nah, di sini ada vektor V. Dari sini ke sini itu ini bukan ya. Dari sini ke sini arah panahnya kan ke bawah. Ini ke sini 8 meter. Karena ini sama dengan ini ukurannya, kita bagi 2, 8 bagi 2 berarti 4. Berarti dari sini ke sini kan 4 meter. Nah, dari sini ke sini juga 4 meter. Panjangnya berarti 8 meter. Nah, gambarkan vektor-vektor berikut. Kalau mintanya min 3V, sedangkan yang ini di sini V. Ini vektor V ya. Dari Ibu ulangi, dari sini ke sini kan 8 meter. Ini berarti kalau ini ke sini berarti otomatis 4 meter, ini ke sini juga 4 meter. Nah, karena mintanya gambarkan vektor-vektor berikut dalam bentuk negatif 3V. Nah, kalau vektor itu kalaunya ininya negatif, maka vektornya akan berlawanan arah dengan arah vektor semula. Karena awalnya kan arahnya ke bawah, karena ini mintanya negatif, maka panahnya menjadi ke atas karena berlawanan arah. Negatif itu berarti berlawanan. Kalau misalnya mintanya positif, berarti arah panahnya juga sama mengikuti dengan yang semula. Nah, ini min 3V. Karena dari sini ke sini itu V, maka berarti 3 kalinya. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Kalau Ibu tulis berarti di sini yang A min 3V. Berarti gambarnya itu ke bawah. Ke atas, berarti panahnya berlawanan arah. Arah panahnya ke atas. Berarti ininya ke sini 8 kali 3 kan berarti 8 kali 3 24. Di sini 8 meter. Kemudian kita gambar lagi 8 meter. Kurang panjang lagi garisnya. Kita panjang lagi sedikit. Nah, ini ke sini 8 meter. Nah, kita peroleh berarti gambarnya seperti ini. Nah, berarti arah gambarnya itu ke atas.
Nah, min 3V negatif karena berlawanan arah dengan sebelumnya. Ini V ya. Nah, ini V, vektor V. Arahnya kan semula ke bawah, karena ini negatif maka berlawanan arah, jadi arahnya ke atas. 3V berarti 3 kali semula, awalnya kan 8 meter, kita kalikan 3 maka panjangnya menjadi 8 kali 3 24 meter. Nah, kita peroleh seperti ini. Kita coba lagi, kemudian yang B 2V. Yang B gambarnya 2V. Nah, ini kan 2V, ini kan positif. Kalau positif berarti karena awalnya arahnya ke bawah, ini arah panahnya ke bawah, maka berarti vektor 2V itu positif, berarti sama arahnya juga ke bawah, berarti panjangnya sebanyak 2 kali yang semula. Karena semula panjangnya 8 meter, berarti 2 kali 8 berarti 16, berarti gambarnya ke arah bawah dan lebih panjang 2 kali lipatnya. Nah, kalau ibu gambar seperti ini, arahnya juga ke bawah sama. Kayak kurang panjang lagi ke atas. Ini kurang, ibu panjangnya lagi sedikit. Nah, nanti kita tulis di sini vektor 2V. Dari sini ke sini kan 8 meter, ini juga dari sini ke sini 8 meter. Nah, panjangnya jadinya seperti ini, 2V. Berarti gambar vektornya 2V itu seperti ini. 2 kali, arahnya sama ke bawah, karena ini positif maka arahnya itu mengikuti yang awalnya. Kalau misalnya negatif berarti berlawanan dengan arah semula. Ini berarti 2V berarti 2 kali lipatnya. Pertama-tama panjangnya sebesar hanya 8 meter, karena ini 2 kali V berarti 8 kali 2 16, otomatis lebih panjang 2 kali lipatnya, jadinya panjangnya 16 meter. 16 meter, ini 8 kali 3 24 meter tadi panjangnya. Oke, untuk yang C 0,5V. 0,5 ini positif, berarti searah dengan yang semula. Ini gambar panah ya, ini huruf V, arahnya berarti juga ke bawah karena dia positif. 0,5 itu sama dengan setengah, berarti setengahnya ini, setengahnya 8, berarti panjangnya hanya 4 meter karena separohnya. Nah, berarti gambarnya cuma segini, berarti lebih pendek separohnya vektornya. Nah, ini berarti 0,5V, panjangnya berarti hanya 4 meter. Kalau yang D negatif V. Negatif V berarti ini, karena ini cuma V berarti sama persis panjangnya dengan yang semula, arahnya negatif maka berlawanan arah dengan semula. Semula arahnya ke bawah, maka karena ini negatif maka kita gambar arahnya ke atas. Sama persis ya panjangnya, karena itu cuma V. Nah, berarti arahnya ke atas. Min V berarti di sini panjangnya sama-sama 8 meter.